وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رسل وعلى الله وسلم فمن قدم محمد وعلى النبي وقلنا وصينا وعلى الله شاء الله وعلى الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلن وجل الجنة كتب الصحبة من ضعفنا ونحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا بركات وأسرار وأنوارهم ومن وحده الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة ولمن أهدى إلى رحمه بهذا المشهد الذي حمد الله أبو العباس المرسي محمد بن عطاء الله السكندري ووصولهم وفروحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة كتمت وباتهم بضعف حسناتهم يحفظنا بجاههم وانفعنا بهم وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا للخيرات. اللهم صل على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الهمات عليات. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan nasib kita ini dan hidup kita, bahkan semua yang kita lihat, semua makhluk ini bergantungan semuanya dengan anugerahnya Allah. Semuanya tidak ada yang bisa lepas daripada anugerah Allah. Maka dari itu yang harus kita pandang benar di dalam perjalanan hidup kita untuk kita selamatkan, untuk kita jadikan hidup kita ini bahagia, kehidupan anak kita bahagia, kehidupan keluarga kita bahagia, adalah dengan ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pintunya tidak ada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gandengkan terus ini nama Allah, nama Nabi. Kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kekasihnya Nabi Muhammad. Tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak bisa pisah ini Nabi Muhammad dengan Allah ini. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau mencari kebahagiaan kita, mencari keselamatan kita, ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah bahas bagaimana Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari menekankan kita untuk menjadikan Allah solusi pertama kita dan solusi terakhir kita. Tanda kita ini sukses, tanda kita selamat, kita harus tahu ada tandanya. Kita bisa tahu tanda ada air. Kita bisa tahu tanda ada minuman. Kita juga harus tahu
tanda kita sukses dan selamat hidup di dunia ini kalau kita sudah dikenalkan sama Allah. Kalau sudah kita kenal sama Allah ini, Sang Pencipta dunia sejagat raya yang semuanya tidak bisa kelihatan. Tidak ada ruang lagi kita melihat kerajaan selain Allah. Tidak ada ruang dan tidak ada tempat lagi untuk kita melihat sesuatu selain Allah. Debu pun, satu titik debu itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa masuk ke bumi ini dan melakukan apapun kecuali dengan kehendak dan izin Allah. Debu yang kecil saja. Biyadihil mulku wa huwa ala, di genggaman Allah semuanya. Kisah ini sudah selesai. Jadi kalau memikirkan masalah bala, rezeki, maut, jodoh, arih nafsak. Istirahatkanlah berpikir yang terlalu berlebih-lebihan. Berjuang. Tapi jangan berlebih-lebihan di dalam berpikir. Sampai susah, sampai ketakutan. Sampai kebingungan. Sesungguhnya nasibmu dan semua kejadian yang terjadi di dunia ini di tangan Allah. Sudah, kalau orang sudah dikenalkan sama Allah, namanya orang ini orang beruntung. Sudah ketemu. Jadi tidak jauh-jauh lagi mikir, bukan itu kuat nah, negara ini kuat. Setiap hari itu bubuhannya itu hasilkan duit triliunan. Firaun dulu kuat. Kalau kita menyembah kekuatan, mungkin kalau hidup di zaman Nabi Musa, tidak mau kita berteman sama Nabi Musa. Tidak bisa minjem duit sama Nabi Musa. Tidak ada duit. Tidak ada kekuasaan. Mungkin kita berteman sama Firaun jadi teman kita. Kenapa? Kita belum mengerti sama kehidupan ini. Kita belum mengerti dengan arti daripada kehidupan ini. Kekuatan tidak ada dipandang sama Allah. Kita datang bawa jabatan, pergi haji, sholat. Tidak dilihat sama Allah. Pakai jam mahal, pakai cincin mahal. Tak berharga di pandangan Allah. Tapi kalau kita punya ilmu, hati bersih, baru mulia di pandangan Allah. Tidak punya harta, tidak punya tahta, biasa saja. Tapi ketika kita tidak punya hati yang mulia, hina di pandangan Allah. Firaun sampai detik ini hina di hadapan Allah. Kekayaannya bukan main, hartanya bukan main, kekuasaannya bukan main, satu hari hancur. Habislah harta Firaun, hilanglah kekuatan Firaun, hinalah Firaun tersebut. Apa yang berharga di hadapan Allah? Tidak ada harganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang hidup di dunia ini melihat harta dan kekuasaan, sesuatu itu tidak dilihat oleh Allah. Nabi Musa, kita bilang, kalau kita tidak kaya, bagaimana Allah bisa disembah orang? Kalau Islam tidak kuat, la ilaha illallah. Seolah-olah Allah ini tidak sukses mengenalkan dirinya kepada hambanya. Apakah tidak cukup Allah lihatkan langit, bumi, semua ini milik Allah? Masalahnya bukan di situ. Firaun ini Allah kalahkan dengan apa? Dengan tongkat saja, kayu saja. Habis. Allah mau menunjukkan bahwa kekuasaan, kekuatan, harta Firaun tidak ada artinya di hadapan Allah. Dengan kayu saja hancur. Namrud dulu begitu nah. Merasa diri hebat, kuat. Apa yang terjadi pada Namrud? Allah kasih satu binatang masuk ke telinganya. Kalau satu hari, seminggu aja tidak sanggup kita binatang masuk. Ini Namrud
mengalami kesusahan itu sampai satu negeri itu kesian sama rajanya. Mereka sedih lihat Namrud, iya Allah. Tapi musuh-musuhnya pun kasihan. Sampai dia menjerit-jerit, apa gunanya pasukan, apa gunanya harta, tidak ada guna semuanya. Allah mau hinakan. 400 tahun dia menjerit. 400 tahun bukan waktu sebentar. Tidak ada gunanya lagi orang kalau sudah sakit-sakit begitu. Menjerit-jerit gara-gara ada binatang masuk di telinganya ini. Sampai mati, sampai terkurus. Mana dibilang hebat, mana kekuasaan, mana harta. Habis. Nah kita hidup sebentar. Kalau yang kita lihat mulia di dalam kehidupan ini harta dan tahta. Habis hidup kita. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah ini udah meliputi dunia dan jagat raya ini. Jangan sampai terlambat kita melihat kekuasaan dan kekuatan ini. Maka dari itu pertama kali kita melangkah apapun, mau nikah, mau buka toko, mau berjuang apapun yang harus kita pegang dan modal hidup kita adalah Allah sama Rasulullah. Ini modal, ini pegangan hidup. Namanya sudah benar pegangan kita. Jangan kita takut sudah. Sama miskin, tidak usah takut lagi sudah. Kita hidup saja, jalani saja hidup ini. Karena tidak ada hidup di dunia ini tidak diuji. Semuanya diuji. Yang penting sudah punya modal. Maka dari itu Al-Imam Ahmad bin Athaillah kemarin bilang apa? Min alamatin nujuh. Fin nihayat ruju' ilallah fil bidayat. Anda kita ini sukses nanti di puncaknya. Kita di awal sudah kembali kepada Allah. Kita sudah jadikan Allah solusi pertama, bukan kena, bukan. Orang banyak sudah selesai, sudah Habib, tidak ada lagi tenaga kami. Sudahlah kita kembali kepada Allah. Baru sekarang mau kembali, innalillah. Tidak ada yang bisa bergerak. Debu pun satu biji tidak bisa bergerak di dunia ini kecuali Allah lah yang menentukannya. Ada kalian lihat sesuatu selain Allah lagi? Adakah kalian melihat ada kerajaan lagi muncul selain Allah? Ada apa di otak kita? Kita sekarang ini ciptaan Allah. Mata kita bisa melihat Allah. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah ini muncul terus. Ini semua yang kita rasakan hidup kita adalah buku kebesaran Allah. Bagaimana Allah asing dalam hidup kita. Bagaimana Allah asing dalam pikiran kita. Bagaimana Allah bisa asing di dalam kita menjalani hidup di dunia yang diciptakan oleh Allah. Dan nasib kita ada di tangan Allah. Allah harus muncul dan hidup di dalam kehidupan kita. Baru kita punya pegangan, punya pandangan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah lah yang kita lihat. La ilaha illallah. Orang yang sudah berpegangan dengan kekuatan Allah ini mungkin sekarang berjuang, bersabar. Tapi puncaknya adalah kebahagiaan. Dia sudah ditunggu dengan kemenangan dan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dulu ada seseorang lagi berdebat mereka di pasar. Sayyidina Ali liwat waktu itu. Berdebat apa? Man agwa junudillah. Siapa yang paling kuat dari pasukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdebat orang pasar. Oh gunung kuat. Satu bilang, oh bukan gunung yang kuat, besi kuat. Sayyidina Ali liwat, nah kita nih ada melihat satu pintunya ilmu Ali bin Abi Thalib. Lebih baik kita nanya sama dia, dia pasti lebih tahu. Dia bilang, ya Imam, Sayyidina Ali lagi jalan. Kenapa kalian ribut-ribut? Iya kami ini punya masalah. Kami ingin engkau menyelesaikan dan menjawab masalah kami ini. Apa kata Sayyidina Ali? Apa masalah kalian ini? Kami ini lagi menceritakan mana ciptaan Allah yang paling kuat. Ini bilang gunung, ini bilang besi, ini bilang api.
Dibilang asyra, ada 10 kata Imam Ali. Apa itu ya Imam? Dibilang al-jibal, gunung ini kuat. Tapi jibal ini tuhdimuhul hadid, bisa dihancurkan oleh besi. Wal hadid tuhriguhun nar, dan besi ini bisa dibakar sama api. Wan nar tudfi'uhul ma, dan api yang bukan main kobarannya ini bisa dimatikan sama air. Wal ma tushibuhus sahab, dan air ini bisa dibawa sama awan. Wassahab, dan awan tudhibuhur riyah, bisa ditiup sama angin. Awan itu lari bisa jalan. Yang bisa niupnya, yang bisa menggoyangkannya adalah angin. Dan angin kalau liwat, dia meniup kepada anaknya Adam, yang bisa mengelak ini cuma anak Adam. Anaknya Adam ini subhanallah. Kalau ada angin, dia bisa berselimut, bisa dia menyelinap ke satu tempat, angin itu lewat. Dan anak Adam ini kalah dengan tidur, dibilang. Anak Adam ini kalau sudah tidur lupa segala-galanya. Istrinya lupa, hartanya lupa. Kalau sudah datang tidur, dan tidur ini tudhibuhul ham, yang bisa menjadikan tidur ini tidak datang adalah rasa takut atau stres. Walham, dan penyakit stres ini dahsyat, ini dari turun kekuatan demi kekuatan. Stres ini bisa menghancurkan kekuatan manusia. Kekuatan apa? Tidur. Tidak bisa tidur orang kalau sudah ketakutan, stres, bingung. Nah, tidak bisa tidur. Stres ini bisa hilang dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gembira semuanya. Ada solusinya, yaitu apa? Tiada kekuatan. Kalimat ini kalau sudah masuk ke hati manusia, tidak ada stres lagi. Tidak ada kekuatan di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada yang dia lihat. Apa ini semuanya yang menggerakkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah bersabda, kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ini adalah satu obat untuk mengangkat daripada 99 penyakit dan 99 bala. Bala dan penyakit yang paling kecil Allah angkat adalah alham, katanya. Apa? Stres, penyakit stres. Jadi orang kalau stres, suruh banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aisaruhal ham, kata Rasulullah bilang, paling kecil yang diangkat penyakit orang tersebut adalah penyakit stres kalau dia mendawami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap hari 100 kali. Dan di hadis yang lain bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah satu kalimat yang bisa mencabut penyakit kemiskinan. Kalau orang-orang takut dengan miskin apa-apa, dicabut ini, diizinkan dia membaca la haula wala quwata illa. Dawamkan. Ada yang mendawami sebulan, dapatkan mustikanya. Ada yang setahun, dapatkan. Tapi harus dengan penyaksian dalam hati bahwa tidak ada kekuatan. Dan miskin ini bukan miskin harta. Ada orang hatinya miskin, harta banyak, tapi seperti miskin. Pikirannya miskin. Orang dibilang miskin kalau orang tidak kenal sama Allah. Miskin benar. Sama Allah tidak kenal. Asing. Lucu kan tinggal di tempat Allah. Diciptakan dari Allah yang menciptakannya. Allah asing di pikirannya. Ketika ada masalah dia bingung. Siapa ya yang nolong aku? Duit yang nolong aku. Fir'aun itu bagaimana? Tertolong sama duit. Oh kalau mau cari duit ini, mau cari rezeki harus punya modal. Banyak dulu orang tidak bermodal semuanya. Akhirnya terbuka jalan, dapat modal, dapat ini, dapat segalanya, dapat sahabat. Orang banyak berpikir pertama kali solusi kehidupan kita adalah
Allah, baru kita ke sebab-sebab yang lainnya. Mau minta apa? Mau minta senang, minta Allah nyenangkan kita. Nanti baru muncul sebabnya. Sebabnya anak kita baik, jadi senang. Bukan harta saja. Saudara kita jadi baik, kita senang. Keluarga kita baik, kita senang. Kalau kita lihat cuma lihat duit, harta, kedudukan, bangga kalau punya itu. Namanya kita belum mengerti. Kesian hidup kita. Belum kenal sama Allah. Itu ujian. Harta, ujian, bukan kesenangan. Anak, ujian, bukan kesenangan. Pekerjaan, ujian, kesenangan. Mau tahu sorga dunia? Allah. Kita bisa kenal sama Allah, ini dapat untung kita. Beruntung benar kalau sudah hidup kenal sama Allah. Besok meninggal dunia, kita bawa untung namanya. Sudah tahu dengan sorga dunia. Banyak orang mengetahuinya sorga dunia ini. Ngelihat gunung, bisa jalan-jalan, bisa ngelihat lautan. Ngelihat itu, bisa tahu sama itu. Tapi orang yang mengerti bisa melihat Allah. Ini sorga dunia. Ada apa isi dunia kalau bukan itu? Dunia bisa bikin kita apa? Harta dan tahta bisa bikin kita jadi apa? Meninggal habis segala-galanya. Tidak ada yang bisa kita bawa. Tapi kalau kita hidup di dunia, kenal sama Allah, kenal sama Nabi, kita dapatkan mustika hidup ini. Benar namanya, akal kita sudah sehat. Bagaimana tidak sehat? Kita melihat dunia ini tidak sia-sia. Kita tahu dengan yang pencipta dunia. Kita melihat diri kita saja bisa ngomong, bisa ini. Tidak sia-sia, kita tahu kita ini ada yang punyanya, namanya Allah. Beruntung, tapi kalau hidup tidak tahu dengan ini. Taunya bangun tidur, cari duit. Cari makan, duit. Yang dibanggakan, duitnya banyak. Ininya banyak, jabatannya banyak. Kalau mau cerita itu Firaun, Korun, banyak. Tapi sekarang maukah kita namakan anak kita Firaun aja tidak mau kita. Alangkah hinanya nama anak saya Firaun. Saking hinanya manusia ini. Harta orang sekarang ini tidak dicari orang. Harta Firaun sampai detik ini dicari orang. Hartanya Korun itu saking banyaknya sampai detik ini dicari orang. Harta Korun dibilang. Hina tapi bukan masalah kita punya harta, punya sendal, bagus punya sendal, tapi taruh di kaki, sendal tidak bisa ditaruh di atas kepala. Yang bisa di atas kepala ini kopiah. Kalau sendal ini memang sudah tempatnya di kaki dan dia bermanfaat kalau ditaruh di kaki. Kalau tidak ditaruh di kaki tidak akan ada manfaat, Sendal. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah menemukan solusi hidup kita ini, baik itu di dunia dan di akhirat, dan dia adalah pencabut dari segala yang tidak selamat, mengangkat bala. Dengan apa? Menyaksikan bahwa tiada kekuatan, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Dan kita baca terus ini wirid supaya masuk ke hati. La haula wala quwata illa billahil. Dan Nabi Muhammad perintahkan ini untuk membaca 100 kali. Paling kecil bala yang Allah angkat pada diri hamba tersebut adalah penyakit stres. Insya Allah tidak stres. Dia sudah tahu kekuatan Allah. Sudah tahu kebesaran Allah. Dan Allah cabut penyakit kefakiran. Dulu ada satu sahabat namanya Malik bin Auf. Auf bin Malik. Ya. Punya anak Auf ini siapa? Malik. Jadi Malik bin Auf bin Malik. Ini Auf bin Malik disuruh istrinya, dibilang, wahai suamiku, kita ini punya anak. Cuma inilah yang kita harapkan, anak kita ini namanya Malik ini yang dia harapkan untuk ngurus dia, kita udah tua. Sekarang dia pergi jihad fisabilillah. Tapi bagaimana nasibnya belum pulang-pulang. Aku takut anak kita ini mati di peperangan.
Coba kau tanyakan sama Rasulullah, bagaimana kisah anak kita. Datanglah Malik ini. Malik datang, Auf datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada apa wahai Auf? Ya Rasulullah, aku ini punya anak namanya Malik, anak yang kami harap-harapkan untuk mengurus kami ya Rasulullah. Kemarin waktu jihad fisabilillah, anak kami ini ikut. Sampai detik ini belum pulang anak kami ya Rasulullah. Kami harap dia yang ngurus kami. Kami mengharapkan banyak harapan kami dengan anak ini. Istri saya nangis terus. Kata Rasulullah, udahlah. Kau pulanglah, katakan istrimu banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pulang. Dan kau juga baca itu. Ya, suami istri ini bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiba-tiba malam-malam ada yang ngetuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si istri bingung. Siapa wahai Allah? Kita lihat siapa. Malam-malam ngetuk pintu. Buka, tak tahu anaknya. Gembiranya dia, anaknya muncul. Ya Malik, dipeluk. Wahai ibu, dia bilang nangis si anak tadi. Dipeluknya, ya Allah, nak, kau masih hidup. Alhamdulillah bu, saya masih hidup. Apa kisah nih nak? Bilang, wahai bapakku, wahai ibu. Alhamdulillah. Allah selamatkan aku, dia bilang. Dan aku sampai ke tempat ini. Bagaimana kisahnya bisa selamat ini? Nggak tahu bu, tadi ketika menjelang malam ini, tiba-tiba rantai, aku ini ditawan musuh, mak. Aku besok mau dibunuh, sudah. Sudah, yang dia pikirkan besok mati. Sudah tidak ada mikir lagi, mau dapat ini, dapat itu. Yang dia hayalkan besok ini musibah terbesar yang akan dia dapatkan, atau mati. Tapi tiba-tiba rantai yang mengikatku ini terbuka, longgar. Hanya ku terlepaslah tanganku ini dari rantai yang mengikatku. Tadi aku tidak bisa bergerak, kuat benar yang ngikat aku mah. Banyak kita diikat sama kehidupan ini. Nafsu kita. Ini gambaran saja. Mungkin ada diikat dengan masalah. Tidak lepas-lepas masalahnya. Seperti di penjara kita sama masalah ini. Nah ini orang tangannya diikat. Akhirnya lepas mak. Akhirnya aku heran juga bisa lepas. Aku lari mak. Ketika aku lari. Seperti ada yang memegang tanganku. Iya kamu ini jauh tempatnya. Dari tempat engkau berperang ke tempat ke rumah ini butuh berhari-hari nyampe. Ini satu malam nyampe. Apa kisahnya satu malam cepatnya bisa nyampe. Aku seperti diajak orang terbang mak. Mamanya ngeliat. Nah aku melihat di belakangmu ini bukan cuma engkau. Aku melihat ada onta, diriwayatkan ada 100 onta. Satu onta itu hampir 50 jutaan. Kalau 100 onta berapa? 5 miliaran. Belum lagi kambingnya. Engkau bawa kambing, aku ini melihat tali, mak. Prajurit pada tidur, ku pegang aja tali itu, dilihatnya ada tali. Nah, taunya di tali itu tersambunglah tali-tali onta yang ada di situ. Ku bawa semua onta ini. Ya Allah, bukan cuma engkau yang selamat. Onta-onta engkau dapatkan harta ghanimah, harta rampasan peperangan. Si mama tahu, ini pasti gara-gara la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang diperintahkan Rasulullah. Orang tahu bahwa tiada kekuatan, debu pun tidak ada. Bisa masuk ke dunia, bisa bergerak kecuali dengan kehendak Allah. Allah sudah nyata di pandangan Nabi Muhammad. Nyata sudah Allah ini di pandangan orang-orang yang kenal sama Allah. Allah tidak asing lagi. Manusia banyak melihat kekuatan makhluk yang nyata. Kekuatan Allah tidak nyata.
Ya Allah, kalau besok meninggal dunia, apa kisah kita? Malu kita sama Allah yang menciptakan kehidupan ini sebagai ujian. Bukan kita ngelihat Fir'aun kuat gara-gara dia kuat. Memang Allah ciptakan Fir'aun ini sebagai uji. Kalau Allah mau ngancurkan Fir'aun, tidak perlu pakai apa-apa, tidak perlu. Oh, seolah-olah Allah ini tidak sukses mengenalkan dirinya kepada hambanya. Tidak, manusialah yang tidak kenal sama Allah. Rugi. Allah dengan sebentar saja, Allah tidak butuh kita kenal sama dia. Tidak akan menambah kekuasaan dan kekuatan Allah. Rugi saja manusia yang tergila-gila. Kalau berkisah, oh aku punya kekuatan begini, aku dari mana? Allah yang maha kuat ini. Orang kalau sudah kenal sama Allah tidak berani lagi sudah. Nah nunduk aja. Berserah kepada Allah. Tidak ada kekuatan kita, la haula. Nah besok paginya datanglah. Siapa yang datang? Si ibu bilang, kau kasih tahu Rasulullah bahwa anak kita sudah pulang. Auf datang. Baru masuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah, senyum, aku sudah tahu, wahai Auf. Apa ya Rasulullah? Anakmu sudah kembali, sudah tahu. Tadi Jibril datang ngasih tahu aku bahwasanya anakmu sudah kembali dan dia menurunkan satu wahyu. Gara-gara kejadian engkau ini turun ayat. Apa ayatnya? Yang kita dengar dan sering kita dengar dengan ayat 1000 dinar ya. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Sang Pencipta dunia sejagat raya ini, Allah akan berikan jalan dalam hidupnya ini. Hidup sementara ini yang kita diuji semuanya. Bukan hidup ini orang yang hebat, orang yang mulia dalam hidup ini yang punya harta banyak, yang punya kedudukan banyak, bukan. Orang yang hidup di dunia ini yang menjadikan hidup dunia adalah tempat dia beribadah, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dapatkan ridhonya Allah, ini mulia ini orang. Kalau kita jadikan hidup ini sebagai momen untuk senang-senang, sudah. Tidak ketemu sama jalan akhirat. Mikirnya saja tidak bisa nyambung. Karena mau senang-senang. Mau bebinihan banyak, mau harta, mau hayalan-hayalannya ini mau disampaikan semuanya. Tapi kalau orang hidupnya ini udah mau beribadah, mencari ridho Allah, hartanya, semuanya akan membawa barakah. Apakah kalau kita mau beribadah kita tidak kaya? Itulah kebahagiaan Abdurrahman bin Auf, hartanya itu 70.000 triliun kalau dihitung sekarang. Nah, ada manusia punya duit harta pribadi dengan bisnis yang halal, bukan ngerampok, bukan pajak sana pajak sini, bukan. Diurus sama Allah akhiratnya. Dunianya diurus. Ini rumus Nabi Muhammad, kalau mendekati Allah akan diurus. Hartanya membawa berkah, hidupnya berkah, semuanya nyaman. Nah hadirin, dia datang, turunlah kata Jibril, kata Rasulullah, wahai Auf, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Onta tadi, nah tidak dia sangka-sangka, pulang bawa onta lagi. Selamat sudah diikat dengan masalah tadi, lepas rantai tadi. Bukan cuma lepas rantainya, dia dapat harta. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, sudah berserah sama Allah. Wa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupi hidupnya. Innallaha balighun fi amrih, Allah akan sampaikan, tuntaskan segala perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra,
Allah sudah jadikan segala sesuatu itu ukuran-ukurannya masing-masing. Sudah ada bagian-bagian. Orang kalau mau dapat surga dunia, dia harus kenal sama Allah. Itulah surga dunia. Tapi kalau kenal sama gunung, bangunan, itu bukan surga dunia. Itu kehidupan mainan-mainan dunia ini. Masa ngelihat itu, ngelihat Allah yang punya dunia sejagat raya ini, yang ciptakan manusia. Himung semuanya, dunia dan jagat raya ini kalau dibuka hijabnya lagi himung sama Allah, lagi bertasbih semuanya. Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada dia yang banyak manusia bilang, oh, nanti Islam tidak besar kalau begini. Islam tidak besar, ya Allah, tidak malu ngomong Islam tidak besar. Seolah-olah Islam ini besar dengan duit. Inna lillahi wa inna ilaihi. Seolah-olah Islam ini dengan kekuasaan, akhirnya kekuasaan dijual. Harta dijual sana sini. Sekarang kita lihat. Ilmu pun tidak ada harga lagi sudah. Orang tidak kenal dengan kekuatan Allah. Baru ngelihat orang punya harta sedikit, nurut sama orang. Prinsipnya hilang. Imannya hilang. Dibela ini, yang membela ini, ya Allah, dunia difitnah. Kena fitnah dunia. Na'udzubillah. Orang yang udah berpegangan sama Allah, ketika diuji dia dengan dunia ini, mereka terus berpegangan dan sabar. Itulah resikonya. Kita ada resiko. Segala sesuatu ada resiko. Semuanya, apapun kita lakukan. Tapi akibat sabar ini akan membuahkan kebahagiaan. Akibat sabar dengan ujian-ujian yang hidup di dunia yang benar, jalannya benar, akibatnya bagus. Tapi kalau jalannya tidak benar, apa akibatnya? Resikonya neraka, resikonya bala di dunia, resikonya ini dan itu, macam-macam resikonya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita ini berkah benar. Ini ada sisa hidup kita. Kita dapat husnul khatimah. Benar-benar berhubungan sama Allah sudah hidup. Dunia dan mainan dunia ini tidak bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Terbuka sorga dunia ini. Terbuka jalan kebahagiaan ini. Dengan mendapatkan Allah dan Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kenal sama Allah. Kenal sama Rasulullah yang mana dia adalah sorga dunia ini dan sorga akhirat kita. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Manusia dibilang rugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Semua yang tinggal di dunia ini rugi kecuali yang sudah kenal sama Allah, percaya sama Allah dan Rasulnya. Ya Allah, tancapkan iman ini kepada kami, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk, bimbing kami sehingga kami tidak tersesat hidup di dalam dunia yang penuh ujian ini, yang penuh masalah ini. Cahayailah pikiran kami dan hati kami dan jalan hidup kami. Allahumma hdina bihudak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. النبي الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين قبل الله منكم